Bab 1790, tapi Saruofeng tidak mau melakukannya. Dia berteriak kepada Qin Shachen, "Paman bela diri, turunkan dia dengan cepat." Qin Shachen bukan orang bodoh, karena dia menemukan bahwa Jin Lanqin di belakang Lin Tian tidak sederhana, terutama nafas yang dia pancarkan mengerikan. Oleh karena itu, Qin Shachen berharap satu hal dapat dihitung sebagai satu hal yang lebih sedikit. Lagi pula, tidak ada lagi kerugian bagi Tian Shazong sekarang. Jadi Qin Shachen memelototi pasir jika angin, tidakkah menurutmu itu cukup untuk dipermalukan? Paman bela diri, aku tidak melakukan kesalahan. Pasir jika angin tertekan, dan Lin Tian tidak ingin mendengar apa yang mereka perdebatkan, tetapi menatap senyum debu pasir Qin ini dan berkata, "Kamu tidak memberi jalan, aku akan membiarkannya memimpin." Selesai mengatakan, Lin Tian melihat pasir jika angin, pimpin jalan. Tubuh Saruofeng segera bergerak maju tak terkendali, dan Saruofeng sedang terburu-buru. Dia juga berkata kepada Qin Shachen, "Paman bela diri, Anda tahu, orang ini mengendalikan saya. Kamu harus menjatuhkannya dengan cepat, atau aku akan membawanya untuk menemukan patriark sepanjang waktu." Pertama kali mereka melihat hal yang aneh seperti itu, mereka saling memandang. Beberapa orang masih menatap Qin Shachen dan menunggu pengaturannya. Qin Shachen tampak jelek, dan menatap Lin Tianning dan berkata, "Apakah kamu benar-benar ingin menerobos?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, "Bisakah kamu menghentikannya?" Qin Shachen tahu bahwa perang ini tidak dapat dihindari dan memerintahkan kepada orang-orang di sekitarnya, "Kamu, pergi dan tatap wanita itu dan orang-orang di sekitarnya, dan orang ini akan memberikannya kepadaku." Iya. Orang-orang itu segera jatuh ke tangan Jin Lanqin satu persatu, dikelilingi oleh Jin Lanqin dan Luda dan yang lainnya, dan Saruofeng berkata kepada Qin Shachen seolah-olah dia memikirkan sesuatu, "Paman bela diri, bocah ini yang paling mengerikan. Kamu harus mengirim lebih banyak orang untuk mengawasinya." Qin Shachen menatap, dia hanya bintang dan peri. "Siapa yang kamu takuti?" Saruofeng berkata dengan muram, "Paman bela diri, apa yang saya katakan itu benar. Jika Anda tidak menipu saya, Anda akan mempercayai saya. Orang ini, itu tidak mudah. Sebaiknya Anda mengatur semua makhluk abadi untuk menghadapinya." Qin Shachen melihat putih. Orang bodoh semua tahu bahwa wanita ini kuat. "Bisakah Anda memberitahu saya bahwa bocah ini kuat? Apakah Anda pikir saya buta?" Saruofeng melihat kengerian Lin Tian dengan matanya sendiri, jadi dia berkata dengan muram, "Apa yang saya katakan itu benar. Jangan berbohong padamu." Qin tidak ingin menyia-nyiakan kata-kata dengannya. Dia menatap Lin Tian secara langsung. "Wah, selama kamu melangkah lebih jauh, aku akan menghentikanmu." Lin Tian tidak bisa menahan tawa dan terus mengambil langkah. Qin Shachen harus berkata, "Kamu memaksaku untuk melakukan ini." Pada saat berikutnya, pasir di kaki Lin Tian segera menghilang, dan ada lubang yang dalam di bawah Lin Tian, dan ada juga daya tarik untuk menyedotnya. Kemudian pasir di sekitarnya menjadi gila dan mengubur Lin Tian di bawah pasir. Qin Shachen sangat puas dan berkata, "Lihat, bintang dan peri mudah dihadapi, tetapi sulit untuk dihadapi." Wajah Saruofeng bingung. "Tidak ada alasan mengapa dia begitu kan turun olehmu? Aku baik karena paman bela dirimu." Qin Shachen berkata dengan puas, dan kemudian menatap Jin Lanqin. "Gadis, kamu harus pergi dari sini dengan cepat, atau kita akan mulai nanti." Tapi Jin Lanqin ragu-ragu dan berkata, "Aku tidak menakut-nakutimu. Pria di bawah kakimu benar-benar kuat." Qin tidak berpikir dia bodoh, jadi dia menatap Jin Lanqin dan yang lainnya. "Jangan menakut-nakuti aku tidak akan ditipu." Jin Lanqin terlihat tidak berdaya. Beberapa orang selalu sangat bodoh. Qin Shachen tidak peduli. Dia masih menatap Jin Lanqin. "Gadis ini, jika kamu ingin bertarung, kamu harus pergi dengan cepat. Saya takut dengan ini." Jin Lanqin tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menonton dalam diam. Setelah beberapa saat, Saruofeng tiba-tiba lepas kendali dan mulai berlari ke suatu tempat. Orang-orang bingung, dan pasir jika angin bertiup kencang, "Paman bela diri, dia mengendalikanku." "Masih mengendalikanmu?" Debu pasir Qin itu ragu untuk mengejar ketinggalan, dan pasir itu jika angin gila untuk meninggalkan tempat untuk berlari, akhirnya sampai ke susunan transmisi. Ketika pasir jika angin masuk ke susunan transmisi, Lin Tian juga muncul, berdiri di susunan, menertawakan pasir jika angin, memimpin jalan. Wajah Saruofeng ganas, tetapi dia masih memulai susunan dan mengirim Lin Tian dan dirinya sendiri ke tanah Tian Shazong. Dalam adegan ini, Qin Shachen, yang dilarikan ke sini, sedang terburu-buru ketika melihatnya. Sialan, dia lari ke Tian Shazong. Pada saat ini, Jin Lanqin dan Luda datang, dan Jin Lanqin berkata, "Ayo, bawa kami." Qin Shachen segera memerintahkan, "Ikat mereka untukku." Iya. Hanya untuk melihat orang-orang itu telah mengeluarkan tali untuk mengikat Luda dan yang lainnya, dan mereka tidak melawan, diam-diam mengikuti orang-orang ini, dan kemudian menggunakan susunan untuk pergi dari sana. Pada saat ini, Lin Tian telah datang ke Tian Shazong, tetapi Tian Shazong ini berada di tanah gurun besar ini. Tidak hanya itu, ada labirin di sekitar sini. Jika orang luar masuk, sulit untuk menemukan pintu masuk yang sebenarnya.
Tapi Lintian memiliki pasir ini jika angin menuntun, dia tidak memiliki tekanan sama sekali, dan pasir itu jika angin masih berjalan sambil memarahi, kamu penjahat, kamu. Pada saat yang sama, beberapa murid yang berpatroli dalam kegelapan keluar dan bertanya kepada Saruofeng apa yang terjadi ketika mereka melihat Saruofeng dan orang asing. Jika Saruofeng ingin menjelaskan, siapa yang tahu bahwa Lintian memberinya perintah, dan Saruofeng mengubah caranya, Patriark ingin melihatnya dan membiarkan saya membawanya. Ketika kerumunan mendengar ini, mereka membiarkan Saruofeng dan istrinya lewat. Kemudian Qin Shachen, yang datang dari luar, mendengar bahwa Lintian dan Saruofeng telah bercampur dan mengejar mereka dengan marah. Mungkin di depan gerbang batu, Qin Shachen mengejar dan menatap Lintian Dao. Berhenti untukku. Kemudian semakin banyak murid berkumpul dan berbicara tentang apa yang terjadi. Pasir itu jika angin sepoi-sepoi satu wajah dirugikan, paman bela diri, cepat, bantu aku dengan cepat, ini dikendalikan meniku sepanjang waktu. Qin Shachen menatap dan berkata, kamu masih punya wajah untuk dikatakan? Sampah. Jika pasir jika angin tertekan hingga ekstrim, paman, orang ini, terlalu mengerikan, kamu harus memikirkan cara, biarkan dia tidak mengendalikanku, atau aku akan mati. Qin Shachen menatap Lintian dengan muram. Wah, lepaskan ikatannya dengan cepat. Saya tidak bisa berbuat apa-apa hari ini. Aku bilang, aku ingin melihat patriarkmu, tapi kamu tidak menerimanya. Saya hanya bisa menemukannya sendiri. Saya tidak tahu apa masalahnya. Lintian tersenyum pada orang-orang ini. Qin Shachen melotot, Tuhan kita tertutup, tidak cocok untuk bertemu orang luar, jadi tolong cepat pergi. Bagaimana jika saya tidak? Anda akan terus melakukannya kepada saya. Tapi dengan keahlian Anda, itu tidak baik. Qin Shachen sedikit marah setelah dibenci oleh makhluk abadi lokal untuk pertama kalinya. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya juga Dewa Surgawi Bintang 9 atau Tetua Tian Shazong? Beranikah Anda membenci saya seperti ini? Penatua? Setelah Sekte Bintang 9 membiarkan seorang abadi menjadi penatua? Seberapa tertekan? Lintian bertanya. Ini membuat orang-orang Tian Shazong tidak bahagia satu persatu. Beberapa orang juga berteriak, meskipun kita turun, kita pasti bisa bangkit lagi. Ya, Patriark akan membuat klan kita kuat lagi. Qin Shachen itu bahkan dengan marah berseru, wah, kamu bisa menghina kami, tapi bukan klan kami. Bab 1791, Saruofeng menatap Lintian, wah, jika kamu menghina klan kami seperti ini, aku akan meledakkan senge dan mati bersamamu. Lintian memandang orang-orang ini, tetapi tersenyum, biarkan aku melihat patriarkmu. Tidak mungkin. Pasir jika angin bersenandung, dan debu pasir Qin juga berkata, ya, kamu tidak bisa berpikir. Lintian melirik orang-orang ini dan tersenyum, jika kamu tidak membiarkanku, aku harus masuk sendiri. Dengan itu, Lintian menyentuh pintu batu dengan satu tangan, dan Qin Shachen berkata dengan tatapan, serang aku. Orang-orang itu akan terus merapal mantra melawan Lintian Xia, dan Lintian bergerak di sana. Orang-orang itu tidak bisa menyerang sama sekali. Qin Shachen sangat marah sehingga dia meminta orang-orang untuk membawa Jin Lanqin dan yang lainnya, dan kemudian berkata kepada Lintian, wah, jika kamu tidak berhenti, aku akan melakukan sesuatu pada orang-orang ini. Lintian tersenyum dan berkata, sepertinya aku perlu memperbaikimu. Hanya melihat Lintian dengan kekuatan mereka, saat berikutnya, bayangan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan kemudian satu persatu virtual keluar. Orang-orang ini tidak tahan sama sekali. Tiba-tiba, mereka dipukul. Dan Raja Roh Hutan mengambil kesempatan untuk keluar dan memanen. Dalam sekejap, semua orang ini terkena, dan tidak ada dari mereka yang selamat. Lintian memasang bayangan ajaib dan tersenyum pada orang-orang ini, kamu bilang, apa yang kamu lakukan tanpa alasan? Orang-orang ini penasaran dengan apa yang terjadi, dan pasir jika angin tertutup, sudah berakhir, semuanya terkendali. Qin Shachen tidak mengerti, tetapi juga melihat pasir jika angin. Apa yang dikendalikan? Jika angin pasir kembali kepada Tuhan, intip untuk meratapi wajah untuk berkata, saya pada awalnya, apakah anak ini begitu dibuat, jadi saya hanya bisa mendengarkan kata-katanya, sekarang, Anda juga sama. Mendengar ini, Qin Shachen berkata, apakah klan kita benar-benar dalam bahaya? Lintian menatap mereka dan tersenyum, buka pintunya. Qin tidak mau, tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya di luar kendali. Kemudian dia pergi ke gerbang batu dan mengetuknya. Gerbang batu mengeluarkan suara biasa, dan kemudian perlahan terbuka, dan ada sekelompok tetua di dalamnya, saat ini, merawat seseorang. Pria ini, dengan rambut putih dan kulit keriput, tampaknya adalah orang tua, tetapi Lintian mengenalinya sekilas. Itu adalah Shaiyuan. Namun, Shaiyuan terluka parah, hidupnya menjadi bumerang, dan dia menjadi tua dalam sekejap, yang membuat Lintian merasa sedikit tertekan. Ini hanya lebih dari 10.000 tahun, seperti ini. Saat ini, para tetua membuka mata mereka satu persatu dan menatap Qin Shachen dan sekelompok orang asing di luar. Penatua Qin, apa maksudmu? Qin Shachen tampak tertekan dan menatap orang-orang dan berkata, Penatua, saya di luar kendali. Di luar kendali?
Para tetua bingung, dan Saruofeng berteriak, semuanya, cepat, lindungi Patriark. Orang ini telah mengendalikan kita. Kami tidak bisa menahannya sekarang. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua terkejut. Jelas, mereka tidak mengharapkan itu. Jadi para tetua bergegas keluar dan mengepung Lintian. Lintian melirik mereka. Mereka semua lemah. Mereka semua abadi. Bahkan yang terkuat hanyalah Luo Jinxian yang besar 1 bintang. Melihat ini, Lintian berkata tanpa daya, hari ini, Shazong, ini benar-benar terlalu membumi. Ketika para tetua ini mendengar kata-kata Lintian, mereka langsung marah dan mengancam satu persatu. Wah, kami tidak akan takut padamu. Ya, kamu tidak bisa menghina kami bahkan jika kamu bertarung sampai yang terakhir. Luo Jinxian yang besar menatap Lintian dengan dingin. Wah, kamu adalah peri, kamu tidak memenuhi syarat untuk membicarakan kami. Lintian menertawakan kerumunan. Patriarmu terluka parah. Apakah kamu tidak berencana mencari seseorang untuk menyembuhkannya? Abadi emas menatap. Sekarang seluruh negeri dongeng. Siapa yang tidak tahu bahwa rumah Sisian tidak hanya mengejar klan Tiansha kita, jadi tidak ada dokter kuat yang mau menyelamatkan pemimpin klan kita. Lintian berkata dengan suara, aku akan membantumu menyembuhkannya hari ini. Pemerintahan? Hanya kamu? Abadi emas sama sekali tidak menganggap serius Lintian, tetapi Lintian tersenyum dan berkata, ada apa? Meragukan kemampuan saya. Belum lagi kemampuanmu, asal-usulmu dan tujuanmu sangat mencurigakan. Bagaimana kami bisa memberikan Patriark kepadamu untuk perawatan? Peri emas itu tidak mendengarkan Lintian sama sekali. Qin Shachen dan yang lainnya tidak berpikir Lintian akan menyelamatkan orang, jadi mereka masih memarahi Lintian. Wah, kamu tidak bisa mendekati klan kami. Pasir itu jika angin juga mengaum. Cheng Feng dan Jin Lanqin, yang melihatnya, bertanya-tanya mengapa Lintian harus dekat dengan Patriark. Meskipun Luda tidak tahu hubungan antara Lintian dan Patriark, dia tahu bahwa tuannya pasti ada yang harus dilakukan, jadi dia penasaran untuk menatapnya. Lintian menertawakan orang-orang ini, kesetiaanmu, aku mengerti, tapi sekarang, aku ingin memperlakukan Patriarkmu, kalian semua pergi kepadaku. Bermimpi. Abadi emas itu bersenandung, dan kemudian momentum yang kuat keluar darinya, siap untuk memberi Lintian pukulan. Lintian tahu bahwa jika dia bertarung di sini, dia akan dengan mudah melukai Shaiyuan ini, jadi dia berkata kepada Shaiyuan sambil tersenyum, ada apa? Lelah? Jangan katakan 1 atau 2 kata pun. Shaiyuan terkejut, lalu membuka matanya dan menatap Lintian. Kamu, siapa kamu? Aku akan menyelamatkan priamu. Lintian menertawakan Shaiyuan, tetapi semua orang memberitahu Tuhan untuk tidak mempercayainya. Bahkan peri emas berkata, jangan tertipu, Tuhan. Patriark, apakah kita lebih sedikit menderita selama bertahun-tahun ini? Orang-orang jelas takut terburu-buru, dan mereka mulai mengeluh, tetapi Shaiyuan tertegun untuk waktu yang lama, dan Lintian berkata sambil tersenyum, aku bisa menyembuhkanmu sekaligus. Jika kamu tidak membiarkan aku menyembuhkanmu, kamu akan selalu bisa melakukan ini, dan akhirnya mati karena kelelahan. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Bahwa Shaiyuan tidak ingin berpikir sendiri saat ini, tetapi juga harus meminta semua orang. Lintian Xiao berkata, ada banyak serangga di tubuhmu. Sekarang aku bisa menunjukkan kepadamu cara mengeluarkannya. Ketika TH mendengar ini, mereka mengira Lintian sedang bercanda. Terutama peri emas berkata, kami telah mencoba cara yang tak terhitung jumlahnya dalam ribuan tahun, tetapi kami tidak dapat mengeluarkan serangga itu. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Lintian tidak mempercayai mereka, tetapi tertawa dan berkata, kalau begitu kamu bisa menonton. Melihat Lintian akan lulus, dan para tetua segera mengepung Lintian dan tidak memberinya kesempatan untuk lulus, peri emas berkata, kami tidak akan membiarkanmu mulai melawan Patriark. Qin Shachen juga berkata kepada para tetua, jangan biarkan dia mendekat. Orang ini bisa mengendalikan orang. Ketika para tetua mendengar bahwa Lintian sangat mengerikan, mereka berjaga-jaga satu persatu. Tapi Lintian menatap Shaiyuan dan berkata sambil tersenyum, ada apa? Apakah Anda menjadi pemalu? Mendengar nada dan kata-kata ini, Shaiyuan selalu merasa bahwa orang-orang di depannya akrab satu sama lain, tetapi dia tidak melihat mereka. Ini membuatnya merasa lemah dan berkata, siapa kamu? Mengapa kamu selalu merasa seperti aku pernah melihatmu di suatu tempat? Bab 1792, Lintian tersenyum pada Shaiyuan. Menurutmu aku siapa? Saya telah bertemu begitu banyak orang yang tidak dapat saya ingat. Shaiyuan tidak memiliki energi, dan Lintian berkata sambil tersenyum, biarkan aku memaksa serangga keluar dari tubuhmu. Setelah itu, Lintian pergi, tetapi orang-orang itu masih ingin menghentikannya. Adapun Shaiyuan, dia berkata kepada orang-orang, turun dan tutup gerbang batu. Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan membiarkan mereka pergi, mereka semua terkejut. Qin Shachen bahkan lebih mencolok, Tuan, ini. Abadi emas juga sedang terburu-buru. Tuan, itu terlalu berbahaya. Shaiyuan memandang mereka dan berkata, aku semua seperti ini. Apa perbedaan antara kematian dan keabadian? Tetapi, Abadi emas khawatir,
Tetapi Shaiyuan telah meremehkan hidup dan mati, ribuan tahun telah berlalu, satu hari tidak sebaik satu hari, dan diperkirakan dia tidak akan bertahan selama beberapa tahun. Orang-orang ini tidak bisa berkata-kata, dan Shaiyuan berkata dengan lemah, jika aku benar-benar mati, kamu dapat menemukan seseorang untuk menjadi patriark. Selama Tian Shazong memilikimu, Tian Shazong tidak akan jatuh. Mata semua orang langsung merah, dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Tetapi Abadi Emas berkata, Tuan, jika dia berani melakukan sesuatu padamu, kami harus membunuhnya untuk membalaskan dendammu. Turun. Shaiyuan pergi, tetapi Jin Xian dan yang lainnya harus mundur sampai Shimen menutup. Qin Shachen, yang berada di luar, berkata dengan mendesak, Penatua, apakah kamu benar-benar ingin anak laki-laki itu berduaan dengan patriark? Yang Abadi berseru, Tuhan telah memutuskan, dan kita tidak dapat mengubahnya. Kita harus menunggu di sini. Tapi Saruofeng berkata dengan cepat, anak ini tidak mudah. Jika dia mulai dengan patriark, itu sudah berakhir. Para tetua lainnya saling memandang dan menatap tetua itu, tetapi yang Abadi menghela nafas, patriark telah memutuskan bahwa tidak ada gunanya bagi kita untuk mengatakan apapun. Semua orang terdiam sekaligus, tetapi Cheng Feng bertanya di sisi ludah, pria besar, orang dewasa ini, apakah ada cara untuk menyembuhkannya? Jangan khawatir, keterampilan medis tuanku, jika kamu berani mengatakan kedua, tidak ada yang berani mengatakan lebih dulu. Ludah ini percaya diri. Cheng Feng skeptis, dan Jin Lanqin bahkan lebih bingung di dalam hatinya, bocah ini, bisakah kamu benar-benar menyembuhkan patriark? Tapi sekarang di gerbang batu ada pemandangan lain. Saya melihat Lin Tian menatap Shaiyuan dan tersenyum, lama tidak bertemu, tapi kamu telah menjadi seperti ini. Apakah aku mengenalmu? Shaiyuan mencoba mengingatnya, tetapi Lin Tian menertawakannya. Apa? Aku tidak mengenalmu ketika aku melihat tuannya. Tuan? Tuanku sudah lama meninggal. Shaiyuan segera berjaga-jaga. Dia merasa bahwa pihak lain memiliki niat buruk. Lin Tian bercanda, oh, tuanmu sudah mati? Ya, tuanku adalah Kaisar Abadi, tapi dia mati di tangan beberapa penjahat, yang aku lihat dengan mataku sendiri. Tentu saja. Lin Tian melihat Shaiyuan ini dan berkata sambil tersenyum, oh, lalu Anda tidak memiliki master lain? Tidak lebih. Lin Tian mendengar desahan dan berkata, sangat dingin. Bagaimana Chan aku menerima penjahat seperti itu? Orang berdosa? Siapa kamu? Shaiyuan selalu merasa aneh, dan jiwa Lin Tian berdiri di belakangnya, dan tumbuh lebih besar. Dia tersenyum dan berkata, kamu telah melupakan gurumu Fu karena kamu tidak melihatnya selama bertahun-tahun? Ketika Shaiyuan melihat Lin Tian, dia hampir ingin melompat keluar, tetapi tubuhnya tidak mengizinkannya, jadi dia hanya bisa menatap Lin Tian dengan takjub, Tuan Lin, apa kabar? Sekarang aku bersedia menelepon tuanku? Lin Tian tersenyum pada Shaiyuan, dan Shaiyuan berkata dengan penuh semangat, bukankah kamu meninggalkan negeri dongeng? Saya pergi. Aku hanya pergi ke dunia fana sekali, dan kemudian aku tahu apa yang terjadi di negeri dongeng. Aku akan kembali dan melihat-lihat. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Shaiyuan segera mulai menangis seperti anak kecil. Halo, kenapa kamu masih menangis seperti ketika kamu masih kecil? Lin Tian membenci tahu. Aku bersemangat, kata Shaiyuan muram, bersemangat? Saya tidak berpikir Anda malu bahwa Anda jelas menangis. Lin Tian tidak punya pilihan selain tenang dan berkata, Tuan Lin, Anda harus membalaskan dendam Tian Shazong kami. Ceritakan apa yang terjadi. Ribuan tahun yang lalu, sekelompok murid sekte Tiansha berada di bawah kendali yang sama, memberontak, dan kemudian menyerang banyak orang, sehingga tidak ada yang hidup di atas Jin Xian, dan saya melarikan diri di bawah pengawalan tuan saya, dan juga mengambil sekelompok murid, tetapi hanya beberapa ratus orang yang tersisa akhirnya, tetapi rumah Xian mengejar kami. Dan akhirnya kami bersembunyi di padang pasir, dan di sini mereka telah membangun pasukan mereka sendiri dan menyembunyikan mereka selama bertahun-tahun. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia jatuh ke dalam pikiran yang dalam, dan saluran napas Shaiyuan itu berkata, jika Anda memberitahu saya siapa yang mengganggu Tian Shazong kami, saya tidak akan pernah selesai dengan mereka. Lin Tian bergumam, Kaisar Baiyuan, Xian dan Zong, sekarang adalah si Xianfu. Sepertinya master suara itu sangat bagus. Bagaimana menurutmu, Tuan Lin? Lin Tian berkata pada dirinya sendiri, bukan apa-apa. Aku akan mentraktirmu dulu. Iya. Lin Tian mulai memaksa serangga keluar dari tubuh Shaiyuan, dan kemudian melihat mereka dan ragu, serangga ini juga diberikan kepadamu oleh mereka yang menyelinap ke klan Anda. Ini adalah beberapa orang aneh di rumah Xian. Lin Tian menatap serangga untuk waktu yang lama dan berkata, serangga ini hanya milik sekte abadi racun. Tampaknya orang-orang dari sekte abadi racun juga puas dengan orang-orang dari rumah abadi barat. Tuan Lin, mengapa sekte abadi beracun ini akan menggertak kita dengan mereka? Shaiyuan ini tidak bisa dipahami. Aku akan kembali ke rumah Xian dan bertanya. Lin Tian menjelaskan, dan Shaiyuan En berkata, saya tidak takut apapun jika Anda ada di sini. Lin Tian menatap patriark yang masih sedikit naif dan berkata sambil tersenyum, selama kamu tidak menangis, aku tidak takut pada apapun.
Sayuan langsung malu, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Ayo, aku akan menyembuhkanmu dulu." Setelah itu, Lin Tian terus menyembuhkan sisi lain, dan ini berlangsung selama beberapa jam, dan Sayuan secara bertahap memulihkan warnanya, rambutnya mulai menjadi hitam, dan seluruh pria itu masih muda. Orang-orang yang menunggu di luar tidak bisa menahan diri. Qin Shachen berkata, "Penatua, ini 1 jam. Ayo masuk. Jika ada yang salah dengan Patriark, saya khawatir abadi emas mendapatkan kembali martabatnya." Sementara yang lain terus membujuknya sampai dia berkata, "Sudah 1 jam, ayo masuk dan lihat." Orang-orang segera membangkitkan semangat mereka, dan abadi emas menarik napas dalam-dalam, membuka gerbang batu, dan kemudian orang-orang ini bergegas ke dalamnya. Tetapi ketika orang-orang ini masuk dan melihat bahwa Sayuan telah menjadi seorang pemuda, semua orang terkejut. Abadi emas itu bahkan lebih bersemangat dan berkata, "Tuan, kamu." Sayuan tersenyum dan berkata, "Kepada penatua, saya baik-baik saja." Ini disebut abadi emas tetua siang. Setelah menatap Lin Tian untuk waktu yang lama, dia berkata, "Tuan, dia benar-benar menyembuhkanmu?" "Ya, sudah sembuh." Sayuan menertawakan kerumunan dan merasa bahwa dia telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Bab 1793, saat ini, semua orang terkejut dan menatap Lin Tian. Jelas, keterampilan medis Lin Tian dikagumi oleh mereka. Tapi Sayuan ini menatap orang-orang Tian Shazong. "Mulai hari ini adalah tamu kami King dari Tian Shazong. Siapapun yang melihatnya seperti melihatnya dan mendengarkannya, Anda tahu?" "Ah!" Semua orang terkejut. Bahkan Jin Xian yang lebih tua mengerutkan kening, "Tuan, ini dia. Dia adalah juru selamatku." "Apa?" Pertanyaan? Sayuan bertanya. Tetua Jin Xian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah itu benar?" Sayuan juga berkata, "Aku akan pergi bersamanya dan membalas dendam dari orang-orang di rumah Sisian. Anda juga akan keluar untuk menanyakan tentang pergerakan rumah Sisian. Berita apapun akan dikirimkan kepadaku." "Ah, Tuan, Anda." Tetua itu ketakutan. Lagi pula, dalam situasi mereka saat ini, tidak mungkin untuk bertarung melawan rumah Sisian. Tapi Sayuan menegaskan, dalam beberapa tahun, kita pasti akan bisa menghancurkan rumah Sisian. Orang-orang Tian Shazong berpikir bahwa jika ada yang salah dengan otak Sayuan, mereka akan mengatakannya. Tetapi mereka harus melakukannya lagi, jadi mereka harus mematuhi perintahnya. Tetua itu juga menatap Sayuan dan berkata, "Tuan, izinkan saya bergabung dengan Anda." "Tidak, kamu dan yang lainnya, aku memilikinya." Sayuan menunjuk Lin Tian, tetapi orang-orang khawatir. Mereka takut Lin Tian tidak baik. Lin Tian menertawakan Sayuan dan berkata, "Lihat, pertahanan udara orang-orang ini sama dengan yang melawan pencuri." Sayuan bercanda, "Terkadang kamu benar-benar cabul, sangat itu. Kamu seorang yang menangis, dan punya wajah untuk mengatakanku?" Lin Tian bertanya balik, tetapi orang-orang itu dibutakan. Mereka tidak menyangka Lin Tian akan mengatakan itu tentang patriark mereka. Bagi Sayuan, dia langsung malu. Dia juga memberitahu Lin Tian, "Tuan Lin, beri aku wajah. Ada begitu banyak orang?" "Oke." Lin Tian tersenyum dan berhenti bercanda tentang Sayuan. Sayuan memandang kerumunan dan berkata, "Mulai hari ini, jika Anda memiliki berita, silakan kirimkan kepada saya." "Tahukah kamu?" "Iya." "Baiklah, kamu akan bebas." Sayuan berkata kepada mereka, jadi mereka menyebar untuk menanyakan berita tentang rumah Sisian. Lin Tian membawa Sayuan keluar dari gurun, tetapi Cheng Feng menatap luda. "Orang besar, kamu sangat terampil sehingga kamu bisa menyembuhkan orang setengah mati." "Tentu saja, tuanku, itu luar biasa." Luda ini bangga, tetapi Sayuan penasaran untuk melihat orang-orang ini, "Berapa banyak yang kamu bersihkan?" Lin Tian memperkenalkannya secara singkat satu persatu, dan Sayuan tertawa setelah mendengar nama Jin Lanqin dan berkata, saya telah mendengar bahwa bunga Tuan Chang Haixing cukup terkenal." Lin Tian menatapnya, "Bukankah kamu terluka parah?" "Bagaimana saya bisa mengetahuinya?" "Kamu tidak tahu bahwa ada rumah malam di Tian Haixing, yang dipesan oleh rumah Sisian. Mereka mengirim orang untuk mencari klan kami setiap hari. Tetapi orang-orang saya mendengar bahwa anak mereka yang masih kecil telah pergi ke Chang Haixing, jadi mereka mengirim orang untuk menyelidiki. Siapa yang tahu bahwa anak muda dari rumah malam ini telah diperbaiki oleh bunga Tuan ini, saya secara alami akan tahu." Tian bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia mendengar bahwa keluarga malam telah diperintahkan oleh rumah Sisian. "Jadi, apa hubungan antara keluarga malam dan rumah Sisian?" "Ada tuan muda di keluarga malam. Dia adalah pejabat rumah Sisian." Lin Tian mengerti dan tersenyum, "Baiklah, ayo pergi ke rumah malam ini." Ketika Sayuan mendengar ini, dia sangat senang, tetapi Jin Lanqin mengerutkan kening, "Apakah kamu gila? Pergi ke rumah malam? Tahukah Anda di mana itu?" Melihat kekuatan bunga Tuan, Sayuan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu memilikinya, kamu bisa pergi kemana saja." Jin Lanqin tidak berpikir begitu. Dia berkata kepada mereka, "Ada banyak abadi emas di rumah malam ini.
Dikatakan bahwa yang terkuat adalah makhluk abadi emas bintang 5, dan makhluk abadi emas dan makhluk abadi surgawi berjauhan dalam kekuatan. Tapi Shaiyuan menepuk dadanya dan berkata, aku juga abadi emas, dan aku memiliki 6 bintang. Jin Lankin ragu-ragu, tapi kamu baru saja pulih dari cedera serius, dan kamu bisa memainkan 1/10 dari kekuatanmu, yang bagus. Setelah memikirkannya, Shaiyuan menunjuk ke Lintian. Dia di sini. Meskipun dia sangat kuat, dia bisa mengalahkan yang abadi, tetapi yang abadi emas itu mengerikan dan sulit untuk dihadapi. Selain itu, ada banyak boneka abadi di rumah malam ini. Bagaimana Anda menghadapinya? Jin Lankin akrab dengan rumah malam. Boneka abadi? Lintian segera menjadi tertarik. Anggrek Emas Qin menjelaskan, ya, rumah malam ini telah menjadi boneka peri selama beberapa generasi. Ruda bertanya-tanya, apa itu boneka peri? Jin Lankin melanjutkan, yang disebut boneka abadi adalah membuat yang abadi menjadi boneka, untuk mematuhi perintah keluarga malam, dan tidak takut hidup dan mati. Dikatakan bahwa abadi terkuat juga abadi emas. Tapi Lintian berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan pergi lebih banyak lagi. Jin Lankin bertanya-tanya apa yang dimaksud Lintian, tetapi Shaiyuan berkata dengan penuh semangat, ya, lebih banyak lagi. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Jin Lankin tidak tahu harus berkata apa tentang mereka, tetapi Shaiyuan bercanda, saudari Jin. Aku tidak setua itu. Jin Lankin itu menatap, dan Shaiyuan berkata sambil tersenyum, Jin Mei itu. Jangan manfaatkan aku. Gadis emas itu, kantor pusat, kata Shaiyuan muram. Ya. Jin Lankin berkata dengan dingin, sementara Shaiyuan berkata sambil tersenyum, Nona Jin, mengapa kamu mengikutinya? Jin Lankin menatap, bisakah kamu mengelolanya? Tapi Shaiyuan tertawa, katakanlah, apakah kamu tertarik pada tuan kecilku? Tuan kecil? Tuan kecil apa? Jin Lankin membenci untuk menanyakan jalan, dan Shaiyuan menunjuk ke Lintian, dia, apakah tuan kecilku, punya masalah? Jin Lankin ragu, terlalu santai bagimu untuk mengenali siapapun sebagai tuanmu, penguasa klan Tiansha. Tidak, dia adalah juru selamat saya. Setengah dari hidup saya adalah miliknya. Ada pertanyaan? Shaiyuan tidak mengatakan identitas Lintian, tetapi bercanda. Tapi Jin Lankin tahu bukankah patriark itu terlalu kekanak-kanakan dan tidak peduli padanya, jadi dia berkata, apakah Anda tuan kecil atau tuan besar? Saya hanya ingin tahu untuk mengikutinya. Penasaran? Ya, aku ingin melihat seberapa kuat dia sebagai peri. Jin Lankin menjelaskan. Tapi Shaiyuan tertawa, jangan khawatir, tuan kecilku, dia benar-benar kuat, dan sangat kuat sehingga kamu iri padanya dan bahkan setuju dengannya. Jin Lankin segera menatapnya, berharap untuk membunuh pria yang sedang sibuk. Namun, Shaiyuan juga seorang Jinxian, dan dia segera menahan diri. Shaiyuan terus menggoda tanpa hambatan apapun, sementara Cheng Feng dan Luda di satu sisi dibutakan, jadi dia hanya bisa menonton permainan di sisi lain. Tapi Lintian berkata, apa ruang lingkup kegiatan malam ini? Jin Lankin bertanya, apakah kamu bertanya padaku? Kamu akrab dengan rumah malam, jangan bertanya padamu, apakah kamu bertanya padaku? Lintian tidak berdaya, dan Jin Lankin berkata, maaf, saya tidak tahu banyak tentang rumah malam, jadi Anda bertanya kepada saya tidak tahu banyak. Malam kurang timur dengan cara marah, cepat, biarkan boneka peri keluar. Begitu mereka mendengar ini, seseorang mulai melantunkan mantra di kejauhan. Setelah beberapa saat, beberapa boneka peri jatuh di kejauhan. Boneka peri ini semuanya adalah makhluk surgawi, dan mereka tidak memiliki dewa di mata mereka, tetapi mereka patuh pada orang-orang ini. Hanya orang-orang ini yang memerintahkan, bunuh mereka. Boneka abadi itu bergegas ke beberapa orang di Lintian, dan Shaiyuan berteriak, Lituan Tletle, saya tidak akan pergi ke sana jika saya memberikannya kepada Anda. Ganggu saja yang hidup, dan berikan aku yang mati. Lintian memiliki senyum yang kuat. Tapi Cheng Feng berkata, orang dewasa, orang-orang ini tidak sederhana. Kita harus cepat. Apa yang tidak mudah? Sekelompok orang mati. Lintian tidak menganggapnya serius, tetapi Jin Lankin mengingatkannya, jangan terlalu percaya diri, nak. Hal-hal ini tidak takut mati. Lintian tidak memperhatikannya, tetapi Xiaodong menertawakannya malam itu. Wah, kami boneka peri, meskipun mereka terlihat seperti abadi, meledak dan sebanding dengan abadi emas, jadi kamu menunggu kematian. Lintian tersenyum pada boneka peri ini, dan kemudian tersenyum aneh, lebih baik mengendalikan hal semacam ini. Setelah itu, Lintian melepaskan bayangan ajaib, dan kemudian mengalahkan mereka satu persatu di pegunungan Xiangwu ini, secara langsung memutus hubungan antara mereka dan suara-suara ini. Akibatnya, boneka abadi, yang kehilangan kendali suaranya, berdiri di sana seperti mayat, dan kemudian tetap tidak bergerak. Lintian tersenyum aneh, dan buku hantu itu menghantam Raja Hantu lagi. Dia berjalan melewati orang-orang ini satu persatu. Akhirnya, dia memerintahkan boneka abadi, pergi, perbaiki orang-orang ini dengan baik. Boneka peri itu segera diperintahkan oleh Lintian, dan kemudian menoleh untuk menatap orang-orang di rumah malam. Orang-orang di rumah malam ketakutan dan diperintahkan untuk mengendalikan boneka peri ini.
Tapi boneka peri ini tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Mereka hanya mendengarkan Lin Tian, dan kemudian bergegas satu persatu untuk membersihkan orang-orang ini. Dalam lukisan itu, Malam Xiaodong takut untuk melarikan diri, dan orang-orang lainnya, secara alami sengsara, akhirnya dipukul oleh Raja Hantu Lin Tian. Kemudian orang-orang ini, satu persatu, berlutut ketakutan dan memohon belas kasihan, dan Jin Lanqin terkejut melihat pemandangan ini. Bab 1789. Seorang pendekar pedang bintang 9 jatuh di depan kerumunan seperti ini, dan dihancurkan. Semua orang di sini tercengang. Bahkan Jin Lanqin tidak bisa mempercayainya. Orang-orang muda di depannya bahkan lebih mengerikan dari yang dia kira. Cheng Feng bahkan lebih gila, jadi menang? Luda tidak terlalu terkejut, karena dia pikir Lin Tian akan menang, jadi dia tidak khawatir sama sekali, dan orang-orang ini mulai bingung di rumah Changhai. Ye Xiaodong buru-buru berlari ke belakang tuan rumah Chang dan mengancam Lin Tian, "Wah, aku dari rumah malam. Jika kamu berani memindahkanku, aku tidak akan pernah membiarmu pergi." Rumah penguasa Chang juga berkata dengan serius, "Wah, saya dari rumah Yao Chaosian. Jika kamu berani membuat masalah di sini, kamu akan melawan rumah Yao Chaosian." Mata Lin Tian berkedip dingin. "Aku hanya mencoba meminjam susunan, tetapi kamu menjebakku, kamu ingin menjatuhkanku lagi, dan sekarang kamu mengancamku." "Apa? Pikirkan saya pengganggu?" Tuan rumah Chang telah kehilangan pendekar pedang. Saat ini, dia tidak cukup kuat. Seluruh orang hanya bisa berbicara tentang rumah abadi dinasti Ou. Tapi Lin Tian tidak melepaskannya sama sekali. Dia bahkan mengambil inisiatif di Menshan ini. "Saya melihat tangan kait hantu neraka melilit rumah Lord of Chang." Rumah Lord of Chang menatap dan mulai khawatir. Namun, Raja Hantu telah muncul. Dia bergegas maju tanpa ragu-ragu. Adapun Malam Xiaodong, dia berbalik. Lin Tian sama sekali tidak sopan. Dia menembakkan panah emas. Setelah berlari beberapa kali malam itu, dia dipukul dan siangnya dihancurkan. Jiwa abadi dengan cepat pergi, dan sebelum pergi, ia membakar jiwa abadi, dan mengancam akan memarahi, "Tunggu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Lin Tian mengabaikannya dan membiarkannya menghilang, tetapi pemimpin rumah Chang takut untuk tidak berbicara setelah dipukul oleh Lin Tian. Lin Tian melihat ke rumah penguasa Chang dan berkata, "Pinjam susunan transmisi." "Silahkan." Rumah Lord of Chang takut untuk memimpin jalan dengan cepat, tetapi pria pasir itu tercengang, dan dia berpikir, "Siapa orang ini?" Jin Lanqin mengerutkan kening, dan kemudian mengikuti Lin Tian dan yang lainnya ke susunan transmisi. Lin Tian berkata kepada Jin Lanqin, "Nona Jin, Anda tidak harus mengikuti saya, bukan? Kamu tidak peduli kemana aku ingin pergi." Jin Lanqin berkata dengan dingin, dan kemudian berdiri di atas susunan transmisi, sementara Cheng Feng meragukan Lin Tian, "Tuanku, dia tidak akan benar-benar mengganggumu. Selama kamu tidak main-main denganku, ikuti dia." Lin Tian tidak peduli tentang itu, dan itulah trennya. "Jangan lagi." Rumah Lord of Chang di luar susunan dengan hormat bertanya, "Apakah itu boleh untuk memulai?" "Iya." Rumah penguasa Chang buru-buru mengirim Dewa Wabah pergi, sampai Lin Tian dan yang lainnya menghilang. Dia berkata dengan lega, "Pasti masalah besar bagi tuan muda untuk mati di sini malam ini." Tapi rumah Lord of Chang tidak punya pilihan selain berurusan dengan badan. Ketika Lin Tian dan yang lainnya muncul kembali, mereka telah datang ke kota utama Tianhaixing, kota Tianhai. Lin Tian tidak pergi ke 3 bintang sekaligus, tetapi melihat pria pasir itu dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi dan lihat Tian Shazong. Aku tidak akan membawamu." Manusia pasir itu keras kepala, tetapi tubuhnya tidak jujur. Dia memimpin jalan ke depan dan meninggalkan kota Tianhai bersama. Jin Lanqin ini bertanya-tanya mengapa Lin Tian begitu tertarik dengan Tian Shazong ini, dan Cheng Feng pertama kali datang ke planet bintang 2, jadi seluruh orang, seperti penduduk desa, melihat sekeliling dan merasakan ki abadi yang berbeda. "Roh abadi dari kedua bintang ini bagus," seru Cheng Feng ini, tetapi Luda tidak merasa banyak, hanya menatap Jin Lanqin dan bertanya, "Nona Jin, apakah Anda tertarik pada tuanku?" Jin Lanqin segera menatap, "Aku tertarik dengan keterampilan tuanmu, bukan miliknya." Artinya hampir sama. "Jangan malu. Banyak orang tertarik pada tuanku," ujar Naruda. Namun, Jin Lanqin mengambil kesempatan untuk mengatakan, menurut kebenaran, dia adalah bintang dan peri. Dia seharusnya sangat terkenal di negeri dongeng. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang reputasinya? Tetapi manusia pasir itu berkata, "Apa ini?" Orang-orang tidak repot-repot berurusan dengan manusia pasir, tetapi menatap Lin Tian. Adapun Luda, dia bercanda, "Jika tuanku menyebutkan namanya, kamu akan terkejut." Cheng Feng bertanya, "Kakak, siapa nama tuanmu? Kamu ingin tahu?" "Iya." Cheng Feng bersemangat, dan Luda tahu bahwa negeri dongeng itu mengerikan, dan ada yang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Lin Tian tidak sepenuhnya pulih dari puncak, dia tidak berani membicarakannya. Jadi dia berkata, "Ketika Shifu saya menjadi Xiandi, saya akan memberitahu Anda nanti." "Xiandi? Mengapa Xiandi?" Bahwa Cheng Feng tidak mengerti, Jin Lanqin juga penasaran, dan Luda berkata sambil tersenyum,
Ketika tuanku menjadi Xiandi, tidak ada seorang pun di Xianjia yang akan menjadi lawannya, maka kamu akan tahu namanya. Cheng Feng dan Jin Lanqin merasa bahwa mereka mendengarkan orang bodoh, sementara orang-orang pasir tertawa dan bahkan tertawa, menunggu Kaisar Cheng Xian. Saya bilang jika Anda terlalu banyak berpikir. Berpikir lebih banyak? Omong kosong, seberapa mudah menjadi abadi? Apakah Anda berpikir makan dan minum? Atau membual? Manusia pasir itu membenci tahu. Ketika Luda melihat bahwa mereka tidak percaya, dia tidak repot-repot berbicara dengan mereka. Sebaliknya, dia berkata kepada mereka, ngomong-ngomong, aku sudah mengatakannya. Percaya atau tidak? Orang-orang pasir masih membenci, tetapi Lin Tian tidak berbicara dan terus membiarkan mereka mengobrol, sampai sehari kemudian, orang-orang ini datang ke gurun yang sunyi. Tempat ini sangat cocok untuk Tian Shazong. Lin Tian tertawa, dan pria pasir itu bersenandung, tunggu, jika orang asing itu mengganggu sini, dia akan mati. Lin Tian tidak memperhatikannya, tetapi masih membawa semua orang ke depan. Sampai beberapa saat kemudian, ada badai pasir di mana-mana, dan badai pasir di mana-mana, serta beberapa orang Tian Shazong. Salah satu dari mereka, atau makhluk surgawi bintang 9, berdiri di atas gumpalan pasir dan menatap manusia pasir itu dengan dingin. Pasir adalah Lai Qin, apa maksudmu? Bawa orang luar ke sini? Pria pasir bernama Sharwo Feng sedang terburu-buru. Paman bela diri, bantu aku. Anak ini mengendalikan saya. Tubuh saya tidak di bawah kendali saya. Orang-orang di Tian Shazong itu saling memandang ketika mereka mendengar ini. Beberapa orang bahkan tampak bingung. Bahkan pria yang disebut paman bela diri memandang Lin Tian dengan serius. Wah, saya seorang tetua Tian Shazong. Semua orang memanggilku Qin Shachen. Saya tidak tahu bagaimana orang-orang saya menyinggung perasaan Anda. Anda ingin mengendalikannya dan membawanya ke sini? Ketika Lin Tian melihat yang lebih tua, dia berkata, saya ingin melihat patriark Anda. Qin Shachen menatap Lin Tian dengan aneh. Wah, kamu tidak ingin mengetahui lokasi spesifik Tian Shazong, dan kemudian memberitahu orang-orang di rumah Sisian? Jika saya memberitahu Anda berita, saya akan datang ke sini dan mengobrol dengan Anda ketika saya mendapat berita pagi. Lin Tian bertanya. Qin Shachen berpikir itu masuk akal, tetapi dia berhati-hati. Kami belum menerima tamu selama bertahun-tahun, jadi silakan kembali. Bab 1794, Lin Tian harus melihat Shaiyuan. Dan kamu? Di langit, bintang laut, Anda harus tahu sesuatu Shaiyuan. Terlihat malu. Baiklah, Tuan Kecil, sejujurnya, saya telah berada di kolam obat selama ribuan tahun. Aku tidak tahu di mana rumahnya malam ini. Lin Tian tidak punya pilihan selain melihat Cheng Feng. Pergi ke kota dan lihatlah. Iya. Cheng Feng segera berbalik dan pergi, sementara Lin Tian membawa Shaiyuan perlahan ke kota Tianhai, dan berbicara tentang apa yang terjadi padanya tahun-tahun ini. Namun, Jin Lanqin bertanya-tanya, apa hubungan antara orang ini dan klan penguasa Tiansha, dan mengapa dia terlihat seperti kenalan lama. Tapi Luda berjalan diam-diam, seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Sampai setengah hari kemudian, orang-orang keluar dari kota. Cheng Feng berlari keluar dan berkata dengan penuh semangat, Tuan, saya mengerti. Oh, mana? Ada gunung terdekat bernama Gunung Yejia, dan ada banyak barisan di sekitarnya, serta banyak ahli dan boneka abadi. Lin Tian tersenyum dan kemudian menatap Shaiyuan. Bisakah kamu membawa abadi emas itu? Meskipun cedera saya tidak sepenuhnya baik, tidak masalah untuk berurusan dengan beberapa Jin Xian. Shaiyuan ini menegaskan sebuah cara. Lin Tian tersenyum setelah mendengarkan kalimat itu, berikan padamu, berikan padaku. Tidak masalah. Anggrek emas Qin di satu sisi berkata dengan aneh, ada abadi emas di boneka abadi yang kuat. Bisakah kamu membawanya? Selama itu bukan manusia, itu mudah. Lin Tian tersenyum, tetapi Jin Lanqin tidak tahu apa yang dimaksud Lin Tian. Adapun Lin Tian, biarkan Cheng Feng memimpin jalan secara langsung, dan Cheng Feng memimpin jalan di depan. Sampai sehari kemudian, mereka sampai di sebuah lembah, dan lembah itu terlihat sangat damai di mana-mana, bahkan tanpa orang yang hidup. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, tidakkah kamu keluar dari rumah pada malam hari? Cheng Feng pemalu. Dewasa, kita benar-benar ingin melawan mereka? Tentu saja. Lin Tian banyak tersenyum dan mengeluarkan beberapa batu peri dan bermain-main beberapa kali. Itu seperti Fata Morgana di depannya. Dia berkata dengan penuh semangat, Tuan Kecil, kamu tahu bagaimana memecahkan pertempuran. Bagaimana mungkin ada formasi? Cheng Feng dan Jin Lanqin terkejut. Jelas mereka tidak mengharapkan ini. Pada saat ini, sekelompok orang di depan mereka jatuh dan pemimpin itu melotot, siapa yang berani membuat masalah di malam hari? Lin Tian memikirkannya dan kemudian tersenyum, apakah kamu masih hidup? Mendengar tentang Ye Xiaodong, orang-orang ini ingat bahwa Ye Xiaodong telah dibunuh sebelumnya. Hanya jiwa abadi yang kembali, jadi orang-orang ini menatap Lin Tian dengan aneh. Kamu adalah teman anak kecil kita. Tidak, datanglah kepadanya untuk akuntansi. Jika dia ada di sini, lebih baik dia keluar dan mengobrol. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan orang-orang itu segera pergi.
kepala rakyat, juga jalan napas, benar-benar di luar kapasitas kita. Selesai mengatakan, ini peranak laki-laki ingin memulai, siapa tahu sayuan jari jentikan, pasir yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, menerobos makhluk surgawi ini secara langsung. Peri itu berteriak di tempat, dan yang lainnya mundur ketakutan. Cheng Feng menarik napas, ini sangat kuat. Jin Lanqin berkata, saya tidak menyangka Jin Xian, yang terluka parah, begitu parah. Saya telah mengatakan bahwa meskipun saya terluka parah, berurusan dengan beberapa makhluk abadi semudah melawan semut. Kata Shaiyuan ini dengan percaya diri. Tapi ada bel yang berbunyi di depan kami. Tampaknya menyampaikan pesan tertentu. Tiba-tiba, lebih banyak orang muncul di mana-mana. Di antara mereka, ada malam itu Xiaodong, tetapi sekarang malam Xiaodong, karena semangat kebebasan abadi, jadi dia bersembunyi di sebuah lukisan, dan seorang master mengambil lukisan itu. Ketika lukisan itu dibuka, malam ini Xiaodong menatap Lin Tiandao. Wah, beraninya kamu datang ke rumah malamku untuk menemukan sesuatu? Bagaimana dengan menemukan sesuatu? Lin Tian tersenyum pada malam Xiaodong, dan dia berkata dengan marah, aku akan memberitahumu kekuatan rumah malam kami. Selesai mengatakan, malam kecil timur, katakan kepada peri emas bintang 3, Luo Wang, serahkan kepadamu. Iya. Dan pria bernama Raja Luo, dengan kapak di tangannya, maju ke depan, dan menghembuskan napas yang kuat. Nafas. Ini membuat Cheng Feng, Luda dan yang lainnya tidak nyaman. Hanya Lin Tian dan Shaiyuan yang lebih baik. Ini untukku. Ketika Shaiyuan melihat peri emas, dia tidak terlalu khawatir, tetapi dia bersemangat dan tertawa. Lin Tian tersenyum pada Shaiyuan dan berkata, hati-hati. Jangan khawatir, ini ide kecil. Yuan pasir selesai, berubah menjadi tumpukan pasir, dan kemudian pasir segera menutupi abadi emas. Abadi emas itu terkejut. Metode abadi klan Tiansha? Mendengar Tiansha Zong, orang-orang Yejia segera mengepung pasir, dan malam itu Xiaodong tidak peduli apa itu Tiansha Zong, tetapi berteriak kepada mereka, sungguh bodoh, serang anak ini untukku. Semua orang ini dikelilingi oleh Shaiyuan dan tidak bisa keluar sama sekali. Mereka hanya bisa berteriak, Tuan Muda, kita tidak bisa melewatinya. Tuan Muda, kita terjebak di pasir. Tuan Muda, pasir ini menjijikkan. Ketika dia mendengar ini, dia kesal dan menatap mereka. Limbah, sekelompok sampah. Raja Luo ingin mengibaskan pasir, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Tapi Raja Luo bercanda, kamu satu-satunya yang ingin melepaskan diri dariku? Bab 1795, tidak hanya itu, abadi emas yang terjerat oleh Shaiyuan akhirnya sangat sedih. Aku menyerah. Lin Tian membiarkan Raja Hantu bergegas ke atas tubuhnya, dan kemudian tersenyum pada Shaiyuan dan berkata, lepaskan mereka. Apakah mereka tidak akan melarikan diri? Shaiyuan adalah keajaiban, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, mereka tidak berani melarikan diri. Shaiyuan kemudian menyingkirkan pasir dan berdiri di samping Lin Tian. Kemudian dia menatap boneka peri dan berkata sambil tersenyum, Tuan kecil, kamu sangat kuat sehingga kamu bisa menjatuhkan boneka peri ini. Kecil? Apakah itu ide kecil? Shaiyuan itu tersenyum kecut, tetapi Jin Lanqin melihat monster itu dan menatap Lin Tian. Adapun Cheng Feng, dia gila dan berkata, apakah boneka peri ini mendengarkan orang dewasa di masa depan? Iya. Suara Lin Tianen semakin mengejutkan Cheng Feng, dan Shaiyuan berkata dengan penuh semangat, Tuan kecil, pergi, cepat masuk. Lin Tian membiarkan boneka peri ini pergi lebih dulu, dan mereka mengikuti di belakang. Adapun gunung jauh di malam rumah, malam Xiaodong bergegas ke halaman. Saat ini, ada dua orang di halaman, seorang pemuda dan seorang pria paruhbaya. Pria paruhbaya adalah penguasa keluarga malam, sedangkan pemuda itu adalah saudara laki-laki dari malam Xiaodong, yang memiliki api malam yang kuat. Angin api malam sedang mengobrol dengan Tuan Malam saat ini. Melihat malam Xiaodong kembali dengan tergesa-gesa, dia bertanya-tanya, aku berkata, saudaraku, tubuhmu telah dihancurkan. Bisakah kamu berhenti sebentar? Malam kurang timur cara mendesak, kakak laki-laki, ayah, tidak baik, sesuatu yang penting. Apa masalah besarnya? Api malam bertanya perlahan, dan malam itu Xiaodong menjelaskan masalah itu. Setelah mendengar api di malam hari, dia terkejut, apa? Orang-orang Tiansha Zong? Ya, orang itu bisa mendapatkan pasir. Dia pasti Tiansha Zong. Adapun orang yang menghancurkan tubuhku, dia akan mengendalikan Xiang Wei. Malam kurang timur cara mendesak, dan angin api malam dua mata berkelap-kelip cahaya aneh, menatap pria paruhbaya itu, ayah, tidak peduli apa, hari ini pasir Zong, aku harus turun. Guru malam berkata, tergantung pada situasinya, mereka tidak mudah dihadapi. Biarkan boneka peri yang kuat keluar. Angin api malam berkata, dan Tuan Malam mengangguk, oke, aku akan pergi ke tempat itu dan mengeluarkan beberapa boneka abadi yang kuat, dan Raja Boneka Abadi. Api malam, angin dan suara rahmat segera mengambil malam Xiaodong dan pergi, sementara Tuan Malam merenungkan, siapa pemuda ini? Siapa yang abadi? Bisakah kamu mengendalikan boneka abadi tingkat surgawi itu?
Namun, saat ini di kaki Gunung Yejia, murid-murid yang keluar di mana-mana, dan Xiangwu yang lebih lemah, semuanya dijatuhkan oleh Lin Tian. Dengan bantuan boneka abadi ini dan bantuan Shaiyuan, rumah malam itu benar-benar hancur. Lihat Jin Lanqin di sini dan tarik napas, keluarga besar bintang di langit akan dihancurkan seperti ini? Tidak hanya Jin Lanqin, tetapi juga Cheng Feng. Dia tidak percaya apa yang terjadi. Pada waktunya, suara trompet datang, dan boneka abadi segera ditekan, dan orang-orang dari keluarga malam dengan cepat mundur ke belakang. Pada saat ini, api malam keluar dari kerumunan, dan semua orang dengan hormat berkata, "Tuan." Pada malam hari, Xiaodong menunjuk ke Lin Tian dan yang lainnya. "Kakak, mereka." Angin api malam menurunkan klaksonnya dan menatap Lin Tianleng dan berkata, "Wah, aku tidak peduli siapa kamu, tetapi jika aku membuat masalah di tempat malamku, itu tidak akan berakhir dengan baik. Aku telah menghancurkan putri kakakmu. Apakah menurutmu aku takut?" Lin Tian tersenyum dan bertanya tentang api malam. Ketika api malam mendengar kata-kata Lin Tian, dia kesal. "Wah, beri kamu wajah, apakah kamu tidak ingin wajah?" Lin Tian bertanya, "Siapa kamu dari rumah Sisian?" Orang-orang tidak tahu apa yang ditanyakan Lin Tian, tetapi malam itu api berkata dengan bangga, "Saya dari rumah Sisian." "Apakah Anda punya pertanyaan?" "Oh, apakah Anda dari rumah Sisian?" Lin Tian tertawa aneh, dan angin api malam mengira dia bangga. "Apa? Pertanyaan? Saya datang ke sini hari ini hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk membersihkan anjing-anjing yang berlari di rumah Sisian." Lin Tian berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, api malam sangat marah. "Wah, apakah kamu tahu di mana rumah Sisian itu? Itu hanya rumah peri bintang 5 sampah. Apakah Anda punya pertanyaan?" Lin Tian membenci tahu, dan semua orang terkejut. Karena kita semua tahu bahwa rumah Sisian sangat kuat, tetapi Lin Tian bahkan mengabaikannya. Adapun angin api malam, dia berkata, "Sepertinya jika aku tidak memberimu warna, kamu benar-benar berpikir kamu sangat baik." Selesai mengatakan, malam ini angin kecil siap untuk dimulai, tetapi Shaiyuan berkata sambil tersenyum, "Lawanmu adalah aku." "Dan siapa kamu?" "Aku juga mengatakan yang sebenarnya. Saya adalah penguasa klan Tiansha, Shaiyuan. Saya yakin keluarga Anda ingin menangkap saya dan mengundang kontribusi ke rumah Sisian." Shaiyuan tertawa. Mendengar kata-kata Shaiyuan, orang-orang di malam hari terkejut. "Apa? Apakah dia patriark?" Dikatakan bahwa sekte penguasa Tiansha diracuni oleh serangga beracun ribuan tahun yang lalu. Itu tidak tua. Bagaimana bisa sepertimu? Rumor itu benar, tapi saya baik-baik saja. Apakah ada masalah? Shaiyuan ini lucu. Mendengar ini, angin api malam berkata dengan dingin, "Jangan membodohi aku tidak akan tertipu." Tetapi ketika Shaiyuan mulai, pasir yang tak terhitung jumlahnya menutupi masa lalu. Malam itu, api segera melonjak, dan kemudian menyerang pasir dengan api yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pasir tiba-tiba terbang di udara, seperti badai pasir, melilitkan api malam, dan mengolok-oloknya. "Kamu pulang malam, hanya itu yang bisa kamu lakukan." "Sialan, biarkan aku pergi." Api malam sangat buruk sehingga Shaiyuan terus menggoda, "Biarkan kamu pergi." "Bagaimana bisa? Aku akan bertarung denganmu," kata api malam-malam ini. Api dan angin melepaskan serangan, mencoba melukai Shaiyuan secara serius. Tetapi Shaiyuan bisa berada di pasir yang tak terhitung jumlahnya, dan yang lainnya seni tidak bisa menyentuh Shaiyuan sama sekali. Ini membuat orang-orang di malam hari ternganga, dan Jin Lanqin bergumam, "Ini benar-benar cabul." Setelah beberapa saat, udara orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya datang, dan kemudian satu persatu boneka abadi jatuh. Saya melihat boneka peri ini, semuanya abadi emas. Selain itu, ada seorang pria parubaya berdiri di bahu boneka peri dengan udara hitam. Saya melihat boneka peri itu seperti raksasa, dan Shaiyuan buru-buru mundur, kembali ke Lin Tian dan bertanya, "Tuan kecil, boneka peri apa yang begitu besar?" Raja abadi adalah tubuh daging yang dibentuk oleh perpaduan banyak sosok abadi. Lin Tian tersenyum pada Raja Peri dan berkata. Shaiyuan menarik napas. "Sangat mengerikan?" "Ini mengerikan, tapi di mata saya, itu sama." Shaiyuan percaya pada kemampuan Lin Tian, jadi dia berkata kepada Lin Tian, "Tuan kecil, ayolah." Saya melihat Lin Tian keluar, dan malam itu pemiliknya menatap Lin Tian dan berkata, "Wah, aku tidak bertengkar denganmu, apa yang kamu lakukan di sini? Tidak ada ketidakadilan, tidak ada balas dendam." "Belum tentu. Katamu." Tuan keluarga malam berkata dengan marah, dan Lin Tian Xiao berkata, "1. Putramu, di Changhai Xing, hampir membunuhku. 2. Keluarga malammu membantu rumah Sisian untuk berurusan dengan Tian Shazong. Keduanya saja sudah cukup musuh." Ya, waktunya habis. Sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama. Sampai jumpa.